Beyond Time, bab 704-705. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tokoh-tokoh penting yang jantungnya berdebar kencang itu juga termasuk para ahli pengumpulan jiwa yang kini telah muncul di tanah ras langit hitam. Sebuah perubahan drastis sedang terjadi di ras surga hitam. Perang akan segera dimulai. Saat itu, setelah Kaisar Manusia melepaskan 2 matahari fajar yang lengkap, ras langit hitam menderita kekalahan besar dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyembunyikan seluruh ras mereka di wilayah luas mereka dan mengaktifkan harta karun regional mereka untuk membentuk penghalang pelindung guna melawan. Meskipun umat manusia telah menarik pasukan mereka, cahaya yang dihasilkan oleh matahari fajar di ras langit hitam menyelimuti area tersebut. Akibatnya, kerusakan terus berlanjut, dan selama bertahun-tahun, jumlah anggota klan yang meninggal terus bertambah, dengan hanya 1 dari 10 bayi yang baru lahir yang selamat. Bagi ras langit hitam, harga perang ini terlalu mahal, begitu mahal sehingga fondasi ras mereka terguncang. Terlebih lagi, dewa mereka tampaknya telah menyerah pada mereka. Mereka telah memanggilnya berkali-kali tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Hal ini menyebabkan ras langit hitam semakin menderita. Karena karakteristik mereka, beberapa tahun terakhir sangat sulit bagi mereka dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk memulai perang. Mereka hanya ingin bertahan dari badai ini. Namun, bukan berarti perang tidak akan terjadi hanya karena mereka tidak menginginkannya. Kali ini, pasukan penyerang datang dari wilayah besar Gelombang Suci. Pasukan manusia dan pasukan di bawah pimpinan Adipati Agung Gelombang Suci merobek celah dalam pertahanan ras langit hitam. Melalui celah ini, tentara menyerbu masuk. Orang yang memimpin pasukan umat manusia bukanlah Pangeran Ketujuh, melainkan seorang ahli dari keluarga ibunya, salah satu dari 33 Raja Langit umat manusia. Raja Tianchang, dia juga paman dari Pangeran Ketujuh. Dia secara pribadi memimpin pasukan dan seluruh kekuatan militer di wilayah besar Gelombang Suci untuk melancarkan perang melawan ras langit hitam. Dialah juga yang menggunakan harta karun tertinggi untuk menembus pertahanan ras langit hitam. Bahkan Adipati Agung Gelombang Suci pun harus bersikap rendah hati di hadapan Raja Tianchang. Hal ini karena setiap dari 33 Raja Langit umat manusia berada di alam pengumpulan jiwa. Saat perang meletus, dengan medan perang yang bergemuruh dan gema pembantaian yang menusuk langit, di wilayah ras langit hitam, tanpa memandang afiliasi, setiap kultivator tingkat puncak langsung terguncang. Tanpa sadar, mereka mengangkat kepala, menatap ke langit, ke arah wajah dewa yang hancur berkeping-keping. Saat berbagai ras menatapnya, di wilayah pemujaan bulan, di bintang bulan merah, di istana bulan, aura Dewi merah meledak. Tanah di istana bulan berubah menjadi lautan darah yang kental, dan saat lautan darah itu bergejolak, pewaris tahta dan yang lainnya pun terbangun satu persatu. Mereka segera mundur, berkumpul di sekitar Suking. Aura kelemahan yang terpancar dari tubuh mereka sangat jelas. Cedera Suking juga serius. Begitu pula dengan kapten. Mereka semua hampir kehabisan tenaga. Sekarang, ini di luar kendali kita. Sang kapten melirik Suking dan berbicara dengan suara serak. Suking mengangguk lemah dan menatap lautan darah di depannya. Lautan darah itu bergerak semakin ganas dan suara gemuruh bergema saat dengan cepat berputar membentuk pusaran dari mana sesosok figur berjalan keluar. Sosok ini tidak memiliki bentuk humanoid. Seolah-olah sayap-sayap daging yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh bersama, saling berjalin dan menyebar ke segala arah, membentuk tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Dalam gerakan bergelombangnya, sosok itu menyerupai massa yang tidak beraturan. Hanya sebuah wajah yang menonjol di tengahnya. Wajah ini tanpa kulit, hanya daging yang terus menggeliat, memancarkan aura yang mengerikan. Di sekeliling wajah, barisan mata tumbuh, dengan ukuran yang bervariasi dari besar hingga kecil, secara tidak beraturan. Pada saat itu, sosok Suking dan yang lainnya tercermin di setiap mata, tampak sangat aneh. Makhluk itu tidak memiliki lengan atau kaki. Ia seperti patung daging berlumuran darah raksasa yang perlahan naik dalam pusaran darah. Tekanan mengerikan yang berasal darinya mendistorsi seluruh istana bulan, seluruh bulan merah, dan seluruh wilayah pemujaan bulan.
Sosok yang berjalan mendekat itu tak lain adalah tubuh utama Dewi Merah. Hati Su Qing dan yang lainnya bergetar dan rasa sakit yang hebat menyerang pikiran mereka, seolah-olah kesadaran mereka tidak mampu menahan sosok pihak lain. Tanpa terkendali, persepsi mereka tentang dewa di mata mereka berubah. Dalam sekejap, di mata Su Qing dan yang lainnya, penampilan Dewi Merah berubah menjadi seorang wanita. Ia memiliki rambut panjang berwarna merah darah dan mengenakan jubah merah. Wajahnya tak lagi memiliki bola mata itu, hanya tersisa 2 lubang berdarah di rongga matanya. Sejumlah besar darah mengalir dan menyebar di seluruh tubuhnya yang dililit duri. Duri-duri itu melilit tubuhnya, menusuknya, dan saat dia maju, duri-duri itu mengerut, seolah menyerap darahnya. Di belakangnya terbentang bunga lili laba-laba berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali langkah kakinya mendarat, bunga seperti itu akan mekar. Dan di setiap bunga, terdapat sosok yang identik. Mereka melompat dan saling tumpang tindih, persis seperti yang terjadi dengan bulan merah sebelumnya. Dengan kemunculannya, kekuatan ilahi yang sangat besar, jauh melampaui kekuatan Zhang Xiyun, meletus keluar. Jika keduanya dibandingkan, itu seperti membandingkan bulan yang terang dengan kunang-kunang. Dewa tidak bisa ditatap secara langsung, jadi untuk melindungi diri kita sendiri, naluri kita akan secara otomatis mengubah persepsi kita, membiaskan pihak lain menjadi bentuk yang dapat diterima oleh kita masing-masing. Kapten itu berbicara dengan suara rendah. Su Qing diam-diam menatap Dewi Merah yang melangkah mendekat. Jika dia tidak melihat matanya, wajah Dewi Merah bisa dikatakan sangat cantik. Keindahan seperti itu seolah tak mungkin dimiliki oleh makhluk hidup. Keindahan itu sempurna dan tanpa celah. Namun, pada saat yang sama, keindahan itu terus berubah seiring langkah kakinya mendarat. Wajah itu kadang-kadang kembali ke penampilan aslinya dan sesekali menampilkan wajah seorang pria yang meringis kesakitan. Kekuatan ilahi juga terpancar di wajah ini, seolah-olah sedang menyatu dan diasimilasi. Wajah ini milik penguasa negeri orang jahat yang telah ditelan oleh Dewi Merah. Sang pewaris dan yang lainnya juga terdiam saat itu. Mereka memejamkan mata dan menunggu. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan tidak bergerak. Dia juga menunggu. Su Qing tahu bahwa mereka semua sedang menunggu penguasa Li Zihua. Pada saat itulah patung Li Zihua, yang berdiri di dataran pertobatan dan memegang bulan merah dengan kedua tangan, tiba-tiba menghilang. Matanya perlahan terbuka. Begitu dia membuka matanya, tatapannya memancarkan aura usia dan makna yang mendalam saat dia memandang ke wilayah pemujaan bulan. Seluruh wilayah pemujaan bulan bersinar terang saat pandangannya tertuju padanya. Warna merah darah di langit terbelah, berubah menjadi garis-garis awan merah, dan lekukan bumi membeku, membentuk pegunungan yang tidak rata. Segala sesuatu yang layu berubah menjadi benih tanaman. Di bawah tatapannya, setiap tanaman, setiap pohon, dan seluruh hutan belantara hidup kembali. Tanah keputusasaan itu seketika bersinar dengan harapan dan vitalitas. Hanya bulan merah yang masih berwarna merah terang. Li Zihua mengangkat kepalanya dan memandang bulan merah. Kemudian dia melepaskan genggamannya pada bintang itu. Bulan merah tidak menghilang tetapi melayang di udara. Li Zihua terdiam sejenak sebelum melangkah maju. Setiap langkahnya mendarat di kehampaan, memancarkan riak keemasan, menyebabkan cahaya bintang bulan merah tertekan dan meredup. Barulah ketika dia berjalan ke bulan merah dan tiba di depan istana bulan, sosok Dewi Merah sepenuhnya muncul dari pusaran merah darah di istana bulan. Mereka saling menatap, lama tak jumpa. Suara Li Zihua, yang syarat dengan bobot yang mendalam, meskipun diucapkan dengan lembut, menyebabkan istana bulan bergetar. Gelombang suara yang ditimbulkannya bahkan membawa ketenangan pada lautan darah di sekitar Dewi Merah. Su Qing dan yang lainnya juga menghela napas lega dan segera mundur. Mereka sangat menyadari bahwa pertempuran yang akan datang bukanlah pertempuran yang dapat mereka ikuti, bahkan akumulasi jiwa pun tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Dewi Merah tua tampak tanpa ekspresi. 2 bola api merah tua muncul di matanya yang kosong saat dia menatap Li Zihua, seolah-olah dia tidak terkejut dengan kebangkitan dan kedatangannya. Setelah mistik neter pergi, waktu telah berubah. Li Zihua, tidak ada gunanya bagimu untuk bangun. Dewi Merah berbicara dengan tenang. Suaranya tidak mengandung emosi sedikit pun, baik kegembiraan maupun kesedihan. Gambar ini berbeda di mata orang yang berbeda.
Gambaran yang terpancar di mata setiap orang adalah hasil dari pemahaman naluriah mereka yang berubah menjadi bentuk yang dapat mereka terima. Misalnya, di mata pewaris dan yang lainnya, Dewi Merah yang mereka lihat adalah perpaduan antara bentuk manusia dan bulu, bahkan lebih mengerikan, lebih menyeramkan, dan lebih menakutkan. Api di matanya pun bukanlah nyala api. Itu adalah dua bintang yang menggeliat. Ini adalah dewa. Karena tingkat kehidupan mereka yang tinggi, di mata makhluk hidup, para dewa mengambil berbagai wujud yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ketika seorang dewa ingin menghancurkan dunia, hal itu akan sangat mudah. Mereka hanya perlu memperlihatkan wujud asli mereka kepada makhluk hidup, dan kematian akan menimpa mereka. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya wajah dewa yang hancur itu. Ini karena, tidak peduli tingkat kultivasi apapun yang dimiliki makhluk dari berbagai ras, mereka melihat bentuk yang sama ketika memandangnya. Pada saat itu, suara Dewi Merah terdengar di telinga Suking dan yang lainnya, berubah menjadi guntur yang memekakkan telinga dan menggema di pikiran mereka. Dalam sekejap, semua orang kehilangan semua perlawanan. Sang ahli waris dan yang lainnya masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk sekadar bertahan menghadapinya. Suking segera mengeluarkan segumpal tanah liat dan memegangnya di tangannya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh rubah tanah liat itu untuknya. Kapten itu juga dengan cepat mengeluarkan sehelai rambut. Ini adalah tanda dari Dewa Api Bulan tertinggi. Meskipun pihak lain telah datang dan pergi, kapten itu masih menyimpan rambut ini. Li Zihua tidak perlu melakukan apapun. Ia berdiri diam di Istana Bulan dan menatap Dewi Merah. Setelah sekian lama, suaranya terdengar lembut. Misi tetap sama. Ketiga kata itu tampaknya membangkitkan semangat Dewi Merah dengan cara tertentu. Sesaat kemudian, lebih banyak darah mengalir dari tubuhnya, dan duri-duri yang melilit tubuhnya semakin mengencang. Di antara bunga lili laba-laba merah yang tak terhitung jumlahnya yang mekar di lautan darah di belakangnya, banyak dari mereka berteriak dengan ekspresi penuh kebencian. Misi, apakah ini misi surga yang cemerlang atau misi bumi yang mendalam? Li Zihua, apakah kau sudah lupa apa yang terjadi di surga cemerlang? Kita pada awalnya dilahirkan sebagai dewa. Siapa yang menyegel leluhur kita dan menyebabkan keturunan selanjutnya kehilangan kedudukan ilahi mereka? Li Zihua memejamkan matanya. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Aku belum lupa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seluruh tubuh Dewi Merah bersinar dengan cahaya merah darah. Saat cahaya merah itu melesat ke langit, dia melangkah mendekati Li Zihua. Siapa yang membangkitkan apa yang disebut dao surgawi di negeri suci kita untuk menindas kita? Siapakah yang melarang kita di benua Wanggu dan membangun dunia kultivator di tanah suci kita? Saat suara itu bergema, penampilan Dewi Merah mengalami perubahan di mata Suking. Penampilannya yang semula anggun kini hancur, secara bertahap digantikan oleh bulu-bulu merah darah, bukan daging. Dia melanjutkan, Li Zihua, aku tidak membuat kesalahan dengan memilih untuk menjadi dewa. Saat kau pergi dulu, kau sama sepertiku. Tapi mengapa kau kemudian memadamkan api ilahimu dan mengkhianati garis keturunan kita? Kau berasal dari surga cemerlang tetapi telah menjadi bagian dari bumi yang dalam. Saya berasal dari Brilliant Heaven dan masih mewakilinya. Saat Dewi Merah selesai berbicara, dia telah muncul di hadapan Li Zihua. Di mata Suking, tubuhnya mengalami transformasi yang dahsyat. Penampilan seorang wanita lenyap sepenuhnya, kembali ke wujud awal yang mengerikan berupa daging berdarah. Terlebih lagi, pada saat itu, semua bulu dengan cepat menyebar, memperlihatkan bagian dalam massa yang terbentuk dari bulu-bulu daging. Di sana, ada lubang mata yang sangat besar. Tidak ada bola mata, hanya darah yang terus mengalir keluar. Mendengar kata-kata Dewi Merah dan menatapnya, Li Zihua terdiam. Akhirnya, dia menghela napas dan mengangkat tangan kanannya, mendorong langit. Dengan dorongan ini, langit hancur berkeping-keping menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pecahan berubah saat mendarat, membentuk aura yang mengguncang bumi dan berubah menjadi sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Di sana ada matahari, bulan, dan bintang, naga dan phoenix, serta berbagai macam roh kuno. Suking bahkan melihat gagak emas di antara mereka. Saat mereka muncul dan aura mereka meledak, fluktuasi energi yang secara unik dimiliki oleh seni kultivasi tingkat kaisar muncul dari bayangan yang terbentuk oleh fragmen-fragmen ini.
Semua itu adalah seni kultivasi tingkat kaisar yang mencakup berbagai ras, jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Mereka semua dipanggil oleh Li Zihua dengan lambaian tangannya. Begitu mereka muncul, 10.000 seni kultivasi tingkat kaisar masing-masing mengungkapkan asal-usulnya. Dalam sekejap mata, pantangan muncul di dalam hantu-hantu itu seolah-olah segelnya telah dibuka. Satu demi satu senjata, barang demi barang. Di antaranya adalah tombak penghancur yang dirasakan Su Qing di gagak emas. Semuanya kini terungkap di langit. Itu adalah senjata terlarang. Kemunculan mereka memicu fluktuasi yang sangat menakutkan, lalu mereka melesat menuju Dewi Merah. Su Qing telah merasakan rahasia seni kultivasi tingkat kaisar dari tubuh gagak emas. Dia tahu bahwa setiap seni kultivasi tingkat kaisar sebenarnya adalah sebuah segel yang menahan sesuatu yang dilarang oleh Dao Surgawi. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Kemampuan ilahi seperti itu bahkan tidak bisa dipahami melalui pengumpulan jiwa. Ini adalah kekuatan mengerikan yang hanya bisa diledakkan oleh para penguasa. Terlepas dari apakah itu serangan Dewi Merah atau serangan balik penguasa Li Zihua, keduanya jauh melampaui pemahaman semua orang. Pada saat berikutnya, Su Qing dan yang lainnya masing-masing memuntahkan darah dan mundur dengan ekspresi terkejut. Pemandangan di mata mereka juga berubah berdasarkan keterbatasan mereka. Dunia yang tercermin di mata Su Qing tidak lagi memiliki Li Zihua atau Dewi Merah. Langit yang hancur kini digantikan oleh sebuah gambar raksasa. Gambar ini dibentuk oleh dua warna, merah dan putih. Kedua warna ini saling berjalin dan terpisah, berputar hingga membentuk pusaran besar. Mata itu tidak memiliki pupil, digantikan oleh jantung berwarna merah darah yang saat ini berdenyut, mengeluarkan suara yang mirip dengan guntur surgawi. Di sekeliling mata, tumbuh banyak bulu mata yang menyerupai tentakel yang terus memanjang dan bergoyang. Kadang-kadang, bulu mata itu saling bersentuhan, membentuk figur samar yang terdiri dari warna ketiga. Warnanya hitam, seperti bayangan. Bentuknya tidak beraturan dan akan melahap satu sama lain begitu muncul. Di mata Su Qing, ini adalah pertarungan para dewa. Karena pertempuran ini melampaui kemampuannya, di matanya, pertempuran antara penguasa Li Zihua dan Dewi Merah seperti sebuah lukisan abstrak. Warna merah dalam lukisan itu melambangkan Dewi Merah tua, dan warna putih melambangkan Li Zihua. Adapun warna ketiga, Su Qing tidak mengerti. Sepertinya itu adalah bayangan Li Zihua dan Dewi Merah. Hal ini mengingatkan Su Qing pada bayangannya. Qing kecil, ingatlah pemandangan yang kau lihat ini. Ini adalah puncak bentrokan antara seorang kultivator dan seorang dewa. Sang kapten berada di samping Su Qing. Sambil memegang erat rambut api bulan, dia memandang langit dengan penuh kekaguman dan bergumam. Satu sisi merupakan perwujudan dari menempuh jalan kultivasi hingga ke titik ekstrim. Pihak lain memilih untuk menjadi dewa, sumber malapetaka besar yang menimpa benua Wanggu. Pengembangan kemampuan tersebut merupakan jalan menuju puncak tingkatan kehidupan. Para kultivator yang mencapai puncak tertinggi akan dianugerahi berbagai gelar, beberapa alam semesta menyebut mereka yang terhormat, yang lain menyebut mereka yang abadi. Di benua Wanggu, para kultivator tingkat puncak seperti itu dikenal sebagai penguasa. Inilah yang didambakan para kultivator sepanjang hidup mereka dan yang mereka impikan. Ketika suara kapten sampai ke telinga Su Qing, suara itu mengandung sedikit rasa tua dan pengalaman hidup yang telah dilalui. Adikku, tahukah kau bahwa sebenarnya ada legenda yang jauh lebih kuno di benua Wanggu? Legenda, hati Su Qing berdebar. Konon, dahulu kala, benua Wanggu tidak seperti ini. Tidak ada kultivator di sini, tidak ada hukum, dan tentu saja tidak ada Dao Surgawi. Para kultivator berasal dari alam bawah. Setelah para kultivator tingkat tinggi dari alam bawah mencapai alam abadi, mereka menjelajahi alam semesta dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada keberadaan yang dapat mengancam para abadi. Mereka mengendalikan semua aturan, memahami semua asal-usul, melintasi setiap titik waktu dan ruang, mengubah segalanya. Mereka juga dapat menciptakan dan membentuk semua makhluk hidup. Mendengar itu, pikiran Su Qing bergetar. Sang kapten memandang langit dan terus bergumam. Baik mereka disebut abadi atau penguasa, sampai batas tertentu, mereka tak lekang oleh waktu dan kekal, berbagi rentang hidup yang sama dengan langit. Pikiran dan keinginan mereka juga telah berubah. Yang mereka kejar adalah Dao,
penjelajahan melampaui akhir jalan kultivasi. Sesuai dengan pengalaman, pemahaman, dan cita-cita yang berbeda, jalan yang mereka jelajahi pun beragam. Beberapa makhluk abadi telah berkelana sangat jauh, sementara yang lain masih bergerak di posisi semula. Oleh karena itu, di era lampau, satu-satunya yang dapat mengancam para abadi adalah diri mereka sendiri. Hingga, saat mereka bergerak maju, mereka menerobos tembok pembatas dan sampai ke alam atas dari alam bawah. Maka, keberadaan yang luar biasa seperti dewa muncul dalam pemahaman para abadi. Pada saat itu, segalanya berubah. Mereka diberitahu bahwa alam semesta dan dunia yang tak terhitung jumlahnya ini sebenarnya tidak pernah dimiliki oleh para kultivator. Baik itu masa lalu, masa kini, atau masa depan, setiap definisi pada akhirnya berasal dari para dewa. Para dewalah yang membagi dunia menjadi alam atas dan alam bawah. Bumi yang mendalam di alam bawah, langit yang cemerlang di alam atas. Seekor katak di dasar sumur menjadi analogi yang paling tepat bagi para petani. Oleh karena itu, perang pun terjadi. Itulah pertempuran antara para abadi dan para dewa, pertempuran antara alam bawah dan alam atas, dan juga pertempuran antara bumi yang mendalam dan langit yang cemerlang. Sang kapten berbicara pelan dan berhenti sejenak. Suking secara naluriah mengirimkan indera ilahinya. Apa hasilnya? Dalam pertempuran itu, para abadi menang tetapi juga kalah, gumam sang kapten. Langit cemerlang tenggelam dan menjadi tabu yang disegel. Dao surgawi diangkat dan aturan-aturan didefinisikan ulang. Ini adalah manifestasi kemenangan para abadi. Namun, pada saat itulah para abadi dari alam bawah mengetahui sebuah kebenaran yang mengerikan. Surga cemerlang yang tak terbatas itu hanyalah dunia ilahi agung milik seorang dewa. Di alam atas yang luas ini, terdapat banyak dunia ilahi yang agung. Surga cemerlang hanyalah puncak gunung es dan jauh dari yang terkuat. Tempat ini memang milik para dewa. Pada saat itu, sang kapten menoleh dan menatap mata Suking. Li Zihua dan Dewi Merah Tua berasal dari surga cemerlang.